Perkenalkan, nama saya Gloria Posuma dengan NIM 2314201002, kelas A1 semester 2. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam dunia keperawatan, komunikasi memegang peran yang sangat penting dalam memberikan perawatan yang efektif dan juga manusiawi. Komunikasi yang baik antara perawat dan pasien tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan pasien, tetapi juga berperan dalam meningkatkan hasil kesehatan pasien. Salah satu bentuk komunikasi yang sangat penting dalam konteks ini adalah komunikasi terapeutik, di mana komunikasi terapeutik ini yang bertujuan untuk mendukung kesehatan mental dan juga emosi pasien serta memfasilitasi proses penyembuhan mereka. Berikut ini ada teknik komunikasi yang dirangkum dari berbagai pendapat ahli. Yang pertama ada mendengarkan dengan penuh perhatian atau listening. Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan upaya untuk mengerti seluruh pesan verbal dan non-verbal yang sedang dikomunikasikan. Dan yang kedua ada menunjukkan penerimaan atau aseptif, di mana menerima tidak berarti menyetujui. Menerima berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau tidak setuju. Dan yang ketiga, ada menanyakan pertanyaan, di mana menanyakan pertanyaan ini yang berkaitan dengan tujuan perawat. Bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai klien. Dan yang keempat itu ada mengulang, di mana maksud mengulang di sini adalah teknik mengulang kembali ucapan klien dengan bahasa perawat. Dan yang kelima ada klarifikasi. Teknik ini dilakukan jika perawat ingin memperjelas maksud ungkapan klien. Selanjutnya ada teknik komunikasi pada pasien gangguan mental. Pada klien dengan masalah gangguan jiwa memerlukan teknik yang berbeda dengan klien yang memiliki masalah kesehatan fisik. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam berkomunikasi dengan klien gangguan jiwa, yaitu yang pertama pada klien berhalusinasi. Perbanyak aktivitas komunikasi, baik meminta klien berkomunikasi dengan klien lain atau dengan perawat. Dan yang kedua, pada klien harga diri rendah, harus banyak diberikan reconfirm positif. Dan yang ketiga, pada klien menarik diri, sering libatkan klien dalam aktivitas atau kegiatan yang bersama-sama. Dan yang keempat, pada klien dengan perilaku kekerasan, reduksi kemarahan klien dengan terapi farmakologi setenang baru dapatkan diajak untuk berkomunikasi. Teknik komunikasi pada pasien anak. Anak adalah individu yang unik yang merespons secara berbeda-beda untuk kebutuhan mereka. Anak dengan keunikannya mempunyai cara yang berbeda pula dalam menyatakan keinginannya. Untuk berkomunikasi dengan anak, diperlukan pendekatan atau teknik khusus agar hubungan yang dijalankan dapat berlangsung dengan baik, sesuai dengan tumbuh kembang sang anak. Secara umum, ada dua teknik berkomunikasi yang digunakan kepada anak, yaitu ada teknik komunikasi verbal dan juga teknik komunikasi non-verbal. Selanjutnya yang akan kita bahas ada teknik komunikasi terapeutik pada klien dan juga keluarga. Teknik komunikasi terapeutik yang penting digunakan perawat menurut Mundakir adalah asertif, responsif, fokus, suportif, klarifikasi, sabar, dan juga ikhlas. Pasien lanjut usia di samping karakteristik psikologi yang dikenali perawat juga harus memperhatikan perubahan-perubahan fisik, psikologi atau sosial yang terjadi sebagai dampak proses menua. Teknik komunikasi terapeutik pada klien dewasa. Dalam berinteraksi dengan klien dewasa, perawat harus memperhatikan suasana komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, suasana saling menghormati. Yang kedua, suasana saling percaya. Yang ketiga, komunikasi dengan klien dengan perlu memperhatikan rasa saling percaya akan kebenaran, informasi yang dikomunikasikan, dan yang terakhir, suasana saling terbuka. Teknik komunikasi terapeutik pada klien penyakit kronik. Dalam berkomunikasi,
Perawat harus memperhatikan fase mana yang sedang dihadapi klien sehingga mudah bagi perawat menyesuaikan diri dengan fase kehilangan yang dialami klien. Ada beberapa fase, yang pertama ada fase denial, yang kedua fase marah, yang ketiga fase depression, dan yang terakhir fase penerima. Komunikasi terapeutik dalam proses keperawatan. Komunikasi adalah suatu alat penting untuk membina hubungan terapeutik dan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan. Komunikasi terapeutik menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Selanjutnya ada komunikasi terapeutik dalam keperawatan melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama ada pendekatan yang direncanakan, yang kedua berfokus pada pasien, yang ketiga dipimpin oleh profesional, yang keempat mengembangkan hubungan interpersonal, dan yang terakhir memperhatikan interaksi dan tingkah laku nonverbal. Komunikasi memegang peran penting dalam perawat. Komunikasi dalam praktik keperawatan profesional merupakan unsur utama bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan dalam mencapai hasil yang optimal dalam kegiatan keperawatan. Komunikasi tersebut adalah kepada dan dengan komunitas, pasien dan keluarganya, serta dengan profesional kesehatan lainnya. Kemampuan dalam berkomunikasi yang baik oleh seorang perawat merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam melaksanakan suatu proses pelayanan keperawatan yang meliputi tahap pengkajian, perumuan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang pertama, untuk mencapai komunikasi yang terapeutik dan efektif, perawat perlu menguasai berbagai teknik komunikasi. Beberapa teknik yang dianjurkan meliputi, yang pertama mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami pesan verbal dan nonverbal klien. Yang kedua menunjukkan penerimaan, mendengarkan tanpa menghakimi atau menyetujui, dan yang ketiga menanyakan pertanyaan yang relatif mendapatkan informasi spesifik dari klien. Yang keempat mengulang ucapan klien dengan bahasa perawat. Yang kelima klarifikasi, memperjelas maksud klien, dan yang keenam memfokuskan, membatasi pembicara agar lebih spesifik. Selanjutnya merefleksikan atau memberikan umpan balik berdasarkan pengamatan. Berikutnya memberikan informasi, menyampaikan informasi penting melalui pendidikan kesehatan. Berikutnya diam, memberikan kesempatan klien untuk berpikir. Identifikasi tema, menyimpulkan pokok yang telah dikomunikasikan. Berikutnya memberikan penghargaan, menghargai perubahan positif pada klien. Selanjutnya menawarkan diri, menawarkan kehadiran perhatian tanpa pamrih. Selanjutnya memberikan kesempatan klien memulai pembicaraan, membantu klien mengambil inisiatif, menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan, mendorong klien untuk terus bercerita, dan berikutnya ada refleksi, mengemukakan dan menerima ide serta perasaan klien. Selanjutnya humor, menggunakan humor secara efektif untuk menjaga keseimbangan emosi. Yang kedua, teknik komunikasi pada klien gangguan jiwa tergantung pada masalah keperawatan yang dialaminya. Yang ketiga, anak adalah individu unik yang merespon kebutuhan mereka secara berbeda. Untuk berkomunikasi dengan anak, diperlukan pendekatan khusus yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang mereka. Dengan menguasai teknik-teknik ini, perawat dapat berkomunikasi lebih efektif dan juga membantu anak merasa lebih nyaman selama perawatan. Teknik komunikasi yang digunakan meliputi teknik verbal, yaitu bercerita, mimpi, untuk meminta untuk menyebutkan keinginan, bermain dan juga permainan, melengkapi kalimat, pro dan kontra. Berikutnya teknik nonverbal, menulis, menggambarkan nada suara, aktivitas pengalihan, dan juga ungkapan marah. Teknik terapeutik berkomunikasi dengan remaja adalah mampu sebagai sahabat buat remaja, tidak meremehkan atau memperlakukan dia sebagai anak kecil, dan tidak membiarkan dia berperilaku sebagai orang dewasa. Pola asuh remaja perlu cara khusus, walaupun usia masih
seseorang dengan penyakit kronik dengan penyakit terminal akan mengalami rasa berduka dan kehilangan. Sebagai seorang perawat, kita harus mampu memahami hal tersebut. Komunikasi dengan pilihan penyakit terminal dan kronis merupakan komunikasi yang tidak mudah. Yang ke-8, komunikasi terapeutik dalam proses keperawatan adalah interaksi yang sengaja dirancang untuk membantu klien mencapai kesejahteraan mental dan juga emosional. Yang ke-9, komunikasi memiliki peran penting dalam keperawatan karena berfungsi sebagai dasar untuk membangun hubungan yang efektif antara perawat dan juga klien, serta dengan tim kesehatan lainnya. Yang ke-10, intervensi keperawatan adalah tindakan yang dirancang untuk membantu klien mencapai tingkat kesehatan yang diinginkan. Intervensi ini mencakup tindakan yang diperaksi oleh perawat, dokter, atau melalui kolaborasi tim kesehatan.